Hai Sobat Mahasiswa, kembali lagi di Buku Harian Tugas Hari-Hari dengan Tugas. Kembali lagi bersama aku, Anit Lestari, mahasiswa semester 3 Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu keadaan yang baik-baik aja ya. Nah, ngomong-ngomong soal mahasiswa Universitas Terbuka, banyak yang orang tahu kalau Universitas Terbuka ini adalah universitas yang fleksibel. Kenapa fleksibel sih? Nah, jadi Universitas Terbuka ini dianggap fleksibel karena tugasnya bisa dikerjakan dimanapun dan juga kapanpun. Dan mahasiswa Universitas Terbuka ini banyak yang bekerja, jadi mereka bekerja dan juga kuliah gitu. Nah, dari itu tidak dipungkiri kalau mahasiswa Universitas Terbuka ini memiliki keluh kesah tersendiri, memiliki tantangan tersendiri dalam menjalani kuliah dan juga kerja. Nah, di episode kali ini kita akan membahas kiat-kiat atau tip and tricks atau taktik gimana sih kita bisa menyeimbangkan antara kuliah dan juga bekerja. Kalau dari aku sendiri, aku ngejalaninnya happy aja ya teman-teman. Karena kebetulan aku mahasiswa beasiswa, jadi aku dituntut untuk kuliah secara tatap muka atau secara offline. Jadi aku ngejalaninnya happy aja karena teman-teman di kelasku itu juga baik-baik, kita saling mensupport gitu satu sama lain kayak gitu. Nah, setiap mahasiswa Universitas Terbuka itu pasti memiliki struggle-nya atau tantangannya masing-masing, baik itu mahasiswa online maupun mahasiswa offline. Tapi kalau dari aku yang paling menonjol atau yang paling susah banget itu adalah untuk memanajemen atau menyeimbangkan antara kuliah dan juga bekerja. Mungkin di awal-awal aku tuh masih ngerasa enteng nih, tugasnya belum terlalu banyak, prakteknya belum terlalu banyak, belum ada gitu ya, masih materi-materi dasar gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sampai semester ini, aku tuh ngerasa kayak aduh gimana ya caranya imbangin antara kerja dan juga kuliahnya, karena soalnya dari pagi sampai sore kita kan udah bekerja, aku udah kerja, terus malamnya itu buat ngerjain tugas, jadi kayak berat banget nih nyimbangin antara kerja dan juga kuliah. Belum lagi ada faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial dan lain sebagainya. Nah, gimana sih caranya biar aku bisa nyimbangin itu semua dengan kuliahku yang offline ini? Oh, ini jadi panjang banget ya ceritanya, tapi nggak apa-apa. Oke, yang pertama, gimana sih caranya buat aku ngebagi waktu? Yang pertama, kita tuh harus dulu menentukan skala prioritas kita. Setelah itu, baru kita harus pintar-pintar memanfaatkan atau memanfaatkan waktu yang luang. Jadi kayak misal ada waktu kosong nih, nggak boleh, maksudnya ditinggal tugas lah nanti aja, kayak ya udahlah antar dulu, itu jangan ya teman-teman. Scroll TikTok sambil rebahan itu jarang banget aku lakuin sekarang, karena aku harus benar-benar memanajemen waktuku untuk antara kuliahku dan juga mengatur istirahatku bagaimana gitu ya. Terus selanjutnya kita harus juga membiasakan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Kan banyak nih teman-teman pasti juga di luar sana yang kerjain tugas itu mepet-mepet kayak gitu ya. Ya udahlah nanti aja, kan masih ada waktu gitu ya. Itu nggak boleh ya teman-teman, kita harus benar-benar pintar memanage waktu. Nah, yang kedua, kita tuh harus mengenali dulu nih diri kita, gaya belajar kita tuh seperti apa. Kan setiap mahasiswa, setiap siswa, setiap orang itu pasti berbeda gaya belajarnya. Kita nggak bisa niru gaya belajar teman kita nggak bisa 100% meniru, tapi kita bisa modifikasi gimana sih gaya belajar mereka sesuai dengan kemampuan kita sendiri juga. Nah, gimana sih cara aku bisa mengenali gaya belajarku sendiri? Nah, awal-awal semester aku tuh sering membaca modul sebelum tanggal atau hari perkuliahan itu udah ada jadwalnya gitu. Jadi kalau mahasiswa beasiswa itu setiap semesternya akan diberi modul. Nah, itu jauh-jauh hari sebelum jadwal kuliahnya itu dilakukan gitu. Jadi sebelum
hari-hari pekan itu aku udah belajar dulu nih, udah baca-baca sekilas-sekilas gitu ya materi-materi yang akan dipelajari besok. Nah, setelah masa perkuliahan ini mulai, kan biasanya dosen itu membagi kelompok atau kita sendiri yang membagi kelompok untuk presentasi di setiap pertemuannya. Nah, di setiap pertemuan itu ketika presentasi, aku tuh membuat catatan atau aku menggarisbawahi di buku modulnya. Jadi aku menggarisbawahi atau aku ngestabilo itu loh teman-teman. Stabilo itu bagian-bagian yang penting. Kalau misalnya aku kurang paham atau aku kurang jelas, aku akan bertanya saat temanku yang lain itu presentasi kayak gitu. Nah, dari gaya belajar aku tersebut itu membantu banget buat aku ngerjain tugas 1, tugas 2, dan juga tugas 3. Dan juga itu sangat membantu ketika aku akan ujian akhir semester kayak gitu. Jadi, kita harus mengenali dulu nih gaya belajar kita tuh seperti apa. Nah, setelah kita bisa memanajemen waktu, kita bisa selanjutnya yang pertama tadi memanajemen waktu, yang kedua adalah mengenali gaya belajar kita sendiri. Kan pasti nih ada rasa malas nih, aduh lah capek aku, nanti aja lah ngerjainnya. Kita menunda-nunda waktu tadi ya, kita menunda-nunda waktu itu pasti ada banget karena kita udah kerja dari pagi sampai sore, malamnya buat ngerjain tugas. Pasti kan udahlah nanti aja, mepet-mepet deadline aja deh kayak gitu kan ya. Nah, gimana sih cara aku buat melawan diri aku sendiri buat nggak males nih? Jadi kalau aku lagi males nih, aku lagi capek nih, aku akan kembali lagi, aku akan mengingat lagi tujuan aku untuk kuliah itu apa. Kan banyak nih tujuan teman-teman, kita pasti akan berbeda-beda juga kan. Ada yang ingin membahagiakan orang tua, ada yang ingin mengejar gelar sarjana, ada yang ingin juga menambah ilmu. Nah, kalau aku akan mengingat kembali tujuan aku, kenapa aku kuliah itu kenapa. Jadi aku akan termotivasi lagi, aku akan bangkit lagi, aku akan semangat lagi untuk belajar gitu. Nah, kalau menurut aku itu sih ya, kiat-kiat atau tips and trick ada 3 ya tadi: memanajemen waktu, mengenali gaya belajar, dan juga mengembalikan motivasi atau semangat untuk belajar lagi. Tetap semangat buat teman-teman mahasiswa di luar sana, kalian hebat banget udah bertahan sampai detik ini. Mungkin sekian dulu dari aku. Selamat bertemu di buku harian tugas berikutnya. Bye bye.